Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Ya, teman-teman semua, dalam video kali ini saya mau membahas tema judulnya Thanos 19, Bumi sedang reset, bumi sedang restart. Ya, teman-teman semua, begini. Saya membuat video pemberdayaan diri sekaligus selalu menumpangi isu-isu kekinian sehingga kita tidak bosan ya. Sehingga kita bisa aktual melihat kenyataan hari ini dan bisa mengaplikasikan konsep-konsep yang kita bahas. Jadi nggak cuma melulu konsep ya. Nah, jadi ceritanya beberapa waktu lalu saya itu menonton sebuah video tentang analisa saham yang dilakukan oleh sebuah lembaga namanya Astronaci, dan di situ dia spesifik tentang trading saham dan riset. Dan si narasumbernya di situ ya, yang merupakan salah satu tokoh utama dalam Astronaci itu mengatakan bahwa sekarang itu kan terjadi satu gejolak saham ya, ibaratnya gitu. Dan satu hal yang menarik adalah apa yang terjadi pada akhir-akhir ini itu sudah diprediksi oleh si orang itu di Astronaci itu pada tahun berapa ya? 2000 berapa ya? Beberapa tahun sebelumnya, saya lupa persisnya. Tapi di artikel saya sebutkan tahun berapanya. 2017 atau 2000 berapa ya? Lupa, udah lupakan aja. Intinya beberapa tahun lalu sudah diceritakan bakalan begini dan benar-benar kejadian. Makanya dalam video tersebut, video prediksi itu juga disampaikan atau dimunculkan kembali. Intinya akurat. Dan di dalam prediksi itu dikatakan bahwa pada satu nilai IHSG tertentu, maka ini akan terjadi satu penurunan dan akan dimulai lagi. Ini adalah sebuah big restart gitu loh. Jadi kayak dimulai lagi, atau bisa juga reset ya, di nolin lagi atau dimulai dari awal lagi. Intinya begitu. Awalnya saya hanya lihat tentang saham saja, tapi ternyata terus saya pikir-pikir jangan-jangan ya, ini terjadi pada semua aspek kehidupan. Artinya secara keseluruhan kehidupan di bumi ini sedang di reset, sedang di restart. Nah, reset atau restart itu kan kita lakukan kalau di gadget itu, misalkan handphone kita mulai lambat, mulai ngehang, mulai performanya kurang, atau kita menginstal satu program baru di laptop atau terutama ya, yang dimana kalau instalasi program itu sangat dalam ke dalam sistem, maka sistem meminta untuk restart supaya program baru ini lebih merge ke dalam sistem operasi. Jadi banyak tujuan dari reset, tapi intinya ini reset ya. Reset atau ya reset. Ya punya di reset ya. Reset. Nah, jadi abaikanlah spelling saya barangkali salah. Intinya begitu. Nah, yang menarik adalah di sini nyambung dengan beberapa hal yang sudah saya amati sebelumnya, di mana saya termasuk orang yang melihat bahwa saya pernah bahas di video sebelum-sebelumnya bahwa film-film yang dari Marvel itu kadang bukan sebuah film saja, tapi dia itu seperti ngasih bocoran what will happen next, apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya sudah bisa mulai melihat itu ketika nonton Avengers Civil War, dimana fenomenanya saya lihat perseteruan antar kubu ya. Di Indonesia ada cebong kampret, di Amerika sana ada pendukung Trump versus pendukung Hillary Clinton. Itu tajam sekali. Di Malaysia juga sama, itu politik memanas. Saya lihat wah ini Civil War betul. Dan lanjutannya di situ ada Infinity War ya, yang nantinya ada Endgame. Di mana di situ di Infinity War mulai muncul tokoh yang namanya Thanos ya. Thanos yang melihat bahwa bumi ini perlu dilenyapkan separuh populasinya, bukan bumi ya, alam semesta bahkan di situ perlu dilenyapkan
50%-nya karena supaya rasio perbandingan antara ketersediaan pangan, air ya dan sebagainya itu mencukupi. Jadi udah dinilai kita tuh sudah overpopulasi dan sebagainya, overpolutan dan sebagainya. Sehingga Thanos mengumpulkan Infinity Stone ya, batu-batu khusus ya, bukan batu akik ya. Lalu dia pasang di Infinity Gauntlet-nya itu di sarung tangannya, lalu dia jentikan jarinya sehingga separuh dari populasi itu lenyap gitu. Jadi tujuannya sebenarnya mulia. Kita tidak melihat dari aspek sudut pandang Avenger ya. Kali ini kita akan membahas dari sudut pandang Thanos-nya dulu. Nah, saya memaknai bahwa sepertinya yang sekarang sedang ada nih COVID-19 itu semacam Thanos ya. Semacam Thanos yang membuat kita ini akan mengalami yang namanya kehilangan 50% itu. Kalau di filmnya kan 50% itu populasi orang ya. Tapi saya lihat di sini nggak cuman itu, tetapi mungkin akan ada separuh bisnis yang akan bangkrut. Mungkin ada separuh pekerjaan yang akan lenyap. Mungkin akan ada bahkan ya separuh, bukan hanya. Pokoknya total akumulasi 50% ini akan diakumulasi dari beberapa faktor akan terjadi sebuah pelenyapan. Sebagaimana kalau kita mereset ya, reset atau reset itulah gadget, maka kita bisa punya resiko untuk kehilangan file-file tertentu ya, atau factory reset ya. Kemudian juga di situ ketika gadget kita sedang nyala, ketika kita matikan, kita nyalakan ulang, maka akan ada fase di mana sebelum nyala kembali gadget itu akan mati. Berarti kan gelap, ada sebuah kegelapan di situ. Kalau kita anggap sekarang kita sedang prosesi kegelapan ya, kita mulai mungkin ekonomi mulai agak sedikit reses, kita melihat orang-orang itu seperti dirundung kebanyakan ketakutan, bahkan kepanikan, orang melakukan panic buying, ya, membeli barang secara membabi buta dan seterusnya, menumpuk sembako dan sebagainya. Anggap saja itu adalah chaos yang terjadi karena proses ini. Nah, tapi kalau kita melihat dari angle bahwa ini adalah proses di mana bumi itu sedang ditata ulang, bumi itu sedang dikembalikan kepada settingan pabrik ya, yang lebih bagus ya. Itu Anda bisa perhatikan kalau saya kemarin lihat itu dari pantauan satelit, citra satelit. Daerah-daerah yang biasanya polutannya itu tinggi ya di atmosfer itu, mungkin ozon-ozon yang sudah mulai pada bolong, kontaminasi udara itu semuanya menurun. Ya karena dengan adanya COVID-19 ini atau yang saya sebut Thanos 19 ini, manusia dipaksa untuk melakukan satu jeda, mengurangi aktivitas, mengurangi untuk berkendara di jalan raya, otomatis kan karbon monoksida akan berkurang, efek rumah kaca akan berkurang. Di beberapa lokasi juga kapasitas produksi pabrik juga dikurangi, dan seterusnya dan seterusnya. Ya di Wuhan itu contohnya, itu kan berhenti total, itu di lockdown. Nah, kemudian saya lihat juga di beberapa berita ada satu negara yang dulu itu di sungai-sungai dalam kotanya itu ada ikan ya, ada lumba-lumba atau apa itu namanya tuh. Kemudian ada burung-burung. Itu beberapa tahun terakhir itu mulai tidak ada di situ, dan akhir-akhir ini mulai masuk kembali. Artinya perairan di dalam sungai-sungai itu mulai dianggap sudah aman untuk mereka. Artinya kan kita lihat bahwa dalam aspek ini yang terjadi saat ini sebetulnya adalah proses di mana bumi sedang menyembuhkan dirinya sendiri. Mungkin ada di antara Anda yang komplain, tapi kan Pak taruhannya nyawa Pak, di Itali yang mati banyak, di Iran yang mati banyak, mungkin di Indonesia juga begitu dan sebagainya. Ya itulah, itu sebuah resiko, sebuah bayaran, sebuah mahar yang perlu kita pertukarkan untuk perbaikan bumi. Soalnya gini, sebetulnya seandainya manusia tuh mau melakukan yang namanya hari raya Nyepi ya, yang biasa dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Saya nggak tahu kalau di India melakukan Nyepi atau tidak, tapi kalau di Bali kan ada hari Nyepi, itu kan semua aktivitas dipadamkan, bahkan listrik pun mati. Sehingga emisi berkurang, perusakan lingkungan berkurang. Kalau seandainya kita melakukan itu bersama-sama, rutinlah setahun mungkin 3 atau 4 kali, saya kira mungkin bumi tidak akan menghadirkan Thanos 19 itu untuk menghentikan manusia. Cuman manusia itu nggak bisa dihentikan. Manusia itu harus dihentikan dengan cara ini, dipaksa untuk lockdown, dipaksa untuk diam di rumah, stay at home. Kalau keluar nanti kena virus dan sebagainya, baru manusia berhenti.
Jadi caranya memang begitu, nggak ada lain cara. Sehingga inilah yang terbaik. Mau tidak mau memang Thanos perlu menjentikan jarinya supaya ini terjadi. Tapi ya kita tidak tahu apakah kita bagian dari yang dilenyapkan itu atau tidak. Ya berdoa saja. Mudah-mudahan kita bagian dari yang tidak dilenyapkan. Tapi dilenyapkan atau tidak semuanya bermanfaat ya. Yang tetap ada tidak dilenyapkan berarti punya tugas untuk meneruskan memperbaiki bumi. Yang tidak dilenyapkan mereka berkontribusi untuk mengurangi overpopulasi. Itu aja sih. Mereka rela hilang demi kita yang masih hidup. Ibaratnya kan begitu. Nah, so teman-teman semua, apapun yang mungkin sekarang Anda mengalami penurunan omset, kegundahan, ya, mau pergi-pergi nggak bisa, kemudian bisnis Anda mengalami kegoyangan finansial, ya, barangkali ada di antara Anda, ya, anggap saja ini sebuah proses di mana bumi sedang dibentuk ulang, ya. Anda puasa dululah beberapa saat dan kita akan memasuki era bumi yang berbeda, gitu loh. Kita akan memasuki kesadaran yang baru, kita akan memasuki sebuah kehidupan yang baru. Jadi kalau dari bahasa saya sih dari perspektif Thanos ya. Jadi tolong Anda jangan dari perspektif Avenger, nanti kita akan bahas di video yang lain. Jadi saya ucapkan selamat bekerja kepada Pak De Thanos ya, Pak De Thanos 19 yang saat ini sedang bekerja untuk menghentikan manusia, menghentikan sejenak manusia dari aktivitas, dipaksa untuk diam di rumah, dan memberikan kesempatan bumi untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Selamat bekerja Pak De Thanos, dan kalau sudah selesai, dipersilahkan untuk kembali ke asal jenengan. Ya, itu kata-kata saya untuk Pak De Thanos. Kita akan sambung lagi di video entah besok entah kapan ya, saya tidak tahu. Kita akan bahas dari perspektif Avenger itu ya. Karena Thanos perlu diimbangi oleh Avenger. Ya, dua-duanya saling menyeimbangkan. Hanya ini teman-teman yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.